Bapak Ibu saudari sidang jemaat sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pertama-tama atas nama Majelis Jemaat GKI Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani kebaktian Natal hari pertama dan juga penyampaian firman Tuhan, kepada Ibu Penatua Yulita Tandoh yang akan bertugas selaku liturgus, para penatua dan diakon dari lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3 yang juga akan bertugas membantu pelayanan kebaktian kita pada hari ini, pada Saudari Yuni Diana Angelika yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita, pada Ibu Penatua Epi Trinita dan Ibu Diakon Herlina Yuda yang akan menjadi pemandu lagu, Bapak Agustinus Samail yang bertugas selaku operator sound system, Bapak Penuntut Timotius selaku operator LCD dan juga multimedia, dan juga kepada segenap sidang jemaat yang mengikuti ibadah Natal hari ini, baik yang ada di gedung gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Berita jemaat hari Sabtu tanggal 25 Desember tahun 2021. Berita pelayanan kebaktian pada hari Minggu tanggal 26 Desember tahun 2021 sekaligus kebaktian Natal hari kedua dan juga peneguhan CD bagi para pemuda-pemudi Jemaat GKI Barimba yang telah menyelesaikan pembelajaran katekisasi selama tahun 2021. Untuk pendeta pelayanan Ibu Pendeta Oktavianti STH, petugas mimbar, penatua dan diakon dari lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3, liturgus Penatua Heldi Tanjung, song leader Penatua Herti Karuna, dan juga diakon Nerna Tutiasi, pemain keyboard Saudari Bethesda Monica. Berita kebaktian, Majelis Pekerja Harian Jemaat GKI Barimba menyampaikan beberapa jadwal kebaktian syukur yang akan dilaksanakan di beberapa tempat di lingkungan Jemaat GKI Barimba. Yang pertama, pada hari Minggu tanggal 26 Desember tahun 2021 pukul 11 waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan kebaktian syukur di tempat keluarga Mardi Ampung SPD, dan yang bertugas sebagai liturgus Diakon Nerna Tutiasi, pemain keyboard Saudari Anggun Angelia Mentari. Yang kedua, pada hari Selasa tanggal 28 Desember tahun 2021 pukul 15 waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan kebaktian syukur di tempat keluarga Udu Yinihin yang bertugas sebagai liturgus Penatua Timotius, pemain keyboard Mardi Ampung SPD. Berita lain-lain, yang pertama bersama ini juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu warga jemaat sekalian bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember tahun 2021 pukul 16 waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan ibadah malam tutup tahun sekaligus juga dilaksanakan sakramen perjamuan kudus, dan juga pada hari Minggu 1 Januari tahun 2022 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dilaksanakan kebaktian tahun baru sekaligus pelaksanaan baptisan kudus. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin mendaftarkan anaknya mengikuti sakramen baptisan kudus ini, bisa menghubungi kami di MPH Jemaat GKI Barimba untuk pengisian belangko ataupun formulir pendaftaran. Yang kedua, sekali lagi Majelis Pekerja Harian Jemaat GKI Barimba juga menyampaikan kepada warga jemaat sekalian yang ingin melaksanakan kebaktian syukur dalam kurun bulan Desember sampai dengan awal bulan Januari 2022 agar bisa menghubungi pendeta, pengurus lingkungan, dan juga Majelis Pekerja Harian supaya kami bisa mengatur jadwal tersebut tidak terbentur dengan pelayanan yang lain. Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Demikian berita jemaat hari ini kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Sekali lagi MPH Jemaat GKI Barimba mengucapkan selamat merayakan Natal 25 Desember 2021 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari tahun 2022. Salam.
Selamat Hari Natal bagi kita semua. Sukacita dan damai sejahtera melingkupi hidup kita, suaranya dimanangkan seperti kidung malaikat. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Marilah kita mempersembahkan puji syukur kita kepada Tuhan atas kasih dan anugerah yang dilimpahkannya kepada kita setiap hari. Sekalipun saat ini kita didera oleh pandemi global COVID-19, tetapi melalui Natal menjadi nyata Tuhan bersama dengan kita seperti yang dikatakan malaikat. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sementara pendeta, penutua, dan diakon yang bertugas masuki ruang ibadah, marilah kita bersama-sama kita puji memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 109, Hai Mari Berhimpun, bait yang pertama dan bait yang kedua. Pada bait yang kedua, sidang jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita habiskan ibadah ini, ibadah Hari Raya Natal ini, jadi dalam nama Allah Bapa yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sidang masa raya Natal yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sambut dan kembali memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 119, bait yang pertama dan bait yang kedua. Di hatimu terima
Berikutlah akan nas pembimbing yang terdapat dalam Yesaya pasal 9 ayat 1 dan ayat yang kelima. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Kembali kita memuji Tuhan, Kidung Jemaat nomor 119, bait yang ketiga. Janganlah dosa menetap di ladang dunia, sejahtera penggulirkan berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah-limpah selamanya. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita masuk dalam pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah Allah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita mengaku dosa kita kepadanya, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Allah Bapa, karena gitu besar kasih kemurahan-Mu. Kau lahir ke dunia ini untuk menjadi penebus dosa kami. Biarlah hidup kami senantiasa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus, Bapa di surga. Pada saat ini Tuhan, kami mengaku dosa kesalahan yang kami lakukan, baik dosa perkataan, pikiran kami yang tidak menentu, yang dapat menghalangi kami untuk menghampiri tahta-Mu yang kudus. Ampunilah kami Tuhan dan kasihanilah kami, sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu. Engkau memberkati, menolong, mimpin kami dengan urapan Roh Kudus-Mu masing-masing kami Tuhan boleh semakin dekat kepadamu untuk senantiasa memuliakan nama-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Sebab padamu ada pengampunan. Engkau telah datang sebagai anak manusia yang berkuasa mengampuni dosa. Dengarkanlah akan berita anugerah sebagaimana yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai yang ke-18. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berpekara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikian berita anugerah Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab kita pada hari raya Natal ini terambil dalam kitab Yesaya pasal yang ke-62 ayat yang ke-6 sampai yang ke-12. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang penuh kasih dan rahmat,
yang tidak pernah meninggalkan kami, tetapi senantiasa hadir di lubuk hati kami dan di dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap beroleh kasih kemurahan-Mu. Pada saat ini dengan penuh ucapan syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena kami sidang jemaat-Mu boleh dipersatukan bersekutu bersama menghadap tahta-Mu yang kudus. Dan pada saat ini Tuhan memberikan waktu dan kesempatan bagi kami boleh membaca kebenaran firman-Mu. Bersihkanlah hati kami ya Tuhan, pendengaran kami, mata kami, agar firman yang kami baca pada saat ini boleh tumbuh di dalam hati kami, menguatkan iman percaya kami kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Yesaya pasalnya yang ke-62, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-12, di bawah perikop keselamatan Sion akan datang dengan segera. Ayatnya yang ke-6. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem, dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya, sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu, dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga dan akan memuji-muji Tuhan. Dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang, persiapkanlah jalan bagi umat, bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kita akan mendengarkan puji-pujian yang disampaikan oleh jemaat.
IKE Berimba, yaitu dalam vokal grup Natal di Tengah Pandemi.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan bagi kita pada hari raya Natal yang pertama ini, yaitu dari Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Mari kita berdoa. Kita baca doa ini secara litani. Tuhan menganugerahkan Roh Kudus-Nya kepada saudara-saudara. Amin. Kita membaca ini secara bergantian. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Saya mulai dari ayat yang ke-8. Dengan judul Gembala-Gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Selamat Natal. Kita bersuka cita karena pada hari ini seluruh umat Kristiani boleh merayakan Natal, kelahiran Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, respon seseorang tergantung dari seberapa besar ia telah menerima. Hari ini kita belajar dari para gembala, bagaimana mereka merespon pernyataan kabar baik dari Allah. Siapakah para gembala ini? Pada masa itu mereka termasuk orang-orang yang tersisihkan, orang-orang yang tidak dihormati oleh orang Yahudi, khususnya oleh para rabi Yahudi, karena mereka ini dianggap tidak terdidik, dianggap bodoh, suka mencuri anak domba, dikatakan kepada mereka, tidak jujur dan melakukan pekerjaan yang najis. Sehingga karena perlakuan masyarakat pada saat itu dengan para gembala ini, mereka pun juga oleh para rabi Yahudi tidak boleh menghadiri ibadah di bait Allah.
dan bersaksi dalam pengadilan. Sehingga tidak heran mereka sering berpindah-pindah dan memilih tinggal bermalam di padang belantara bersama-sama dengan ternak mereka. Namun kelompok gembala-gembala yang tidak dipandang ini oleh masyarakat Yahudi pada saat itu, disitulah Allah berkenan menyatakan anugerah dengan menyampaikan berita Natal yang pertama itu kepada kelompok yang tidak dipandang pada saat itu. Nah, saudara, bagaimana mereka merespon kabar baik itu? Bagaimana para gembala merespon kabar baik yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada mereka? Dikatakan kepada kita di dalam nas ini, ketika malaikat Tuhan itu berkata, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Ketika mereka melihat kedatangan malaikat, mereka menjadi takut. Takut, wajar mereka terkejut, wajar mereka takut. Sebab dalam pikiran mereka para gembala itu, malaikat Tuhan datang kepada mereka menyampaikan berita sukacita besar. Ini berita sukacita besar. Ya, kok malah disampaikannya kepada kami, pikir mereka. Memang siapa kami ini? Cuma gembala saja kok. Jadi kenapa mereka ketakutan? Karena faktanya di mata orang lain di zaman itu, gembala adalah bukan siapa-siapa. Mereka adalah kaum yang tersingkirkan, yang tidak dipandang. Sehingga ketika malaikat Tuhan itu datang menjadi takut karena mereka merasa ada ketidaklayakan. Siapa kami ini? Kami bukan siapa-siapa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jika hari ini kita merayakan Natal, mari kita bertanya dalam hati kita sendiri. Masih adakah ketakutan? Masih adakah keraguan? Masih adakah kebingungan? Atau bahkan kita merasa diri kita ini tidak layak di hadapan Tuhan? Saudaraku, tidak bisa dipungkiri, semua perasaan macam itu bisa berkecamuk dalam hati dan pikiran kita. Takut menghadapi masa depan seperti Yusuf, takut menghadapi gunjingan orang banyak seperti Maria pada saat malaikat Tuhan mengatakan kepada Maria, "Engkau akan mengandung." Padahal ia adalah seorang perawan yang belum menikah. Bisa juga kita bingung melihat jalan yang dipilih Tuhan seperti para majus yang mencari jalan ketika mereka diarahkan dengan bintang. Atau bisa saja seperti dalam nas ini kita merasa tidak layak. Siapa sih saya? Seperti para gembala ini. Semua bisa dan ada dalam kehidupan kita sekarang ini. Ingat saja kapan terakhir kita berbuat salah di mata Tuhan yang membuat kita merasa tidak layak. Ingat saja kapan terakhir kali kita khawatir tentang masa depan hidup kita. Saat uang pas-pasan, saat butuh uang untuk bayar ini dan bayar itu, lalu kita khawatir. Ingat saja saat rencana tak sesuai dengan harapan. Di saat itulah kita bingung dan sangat berpotensi karena kebingungan, karena kekhawatiran, karena ketakutan, kehilangan rasa damai sejahtera. Di saat kita mulai kehilangan rasa damai sejahtera di dalam hati kita, lalu apa artinya Natal untuk kita? Saudara-saudara, Natal tidak akan punya arti apa-apa bagi para gembala yang ketakutan itu apabila mereka tetap takut, apabila mereka tidak melangkahkan kaki mereka untuk menjumpai kabar sukacita yang diberitakan oleh malaikat Tuhan itu. Dan kita melihat dalam nas ini, setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, apa respon
respon dari para gembala. Gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti apa yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan mereka menjumpai Maria, Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan apa yang terjadi ketika mereka melihat bayi itu? Apa yang terjadi? Hidup mereka diubah. Mereka mengalami pembaharuan ketika berjumpa dengan bayi itu. Yang awalnya mereka hidup dalam ketakutan, termarginal, tersingkirkan. Ketika mereka menjumpai bayi itu, maka sekejap hidup mereka berubah menjadi sukacita. Mula-mula mereka merasa terasing dan tidak berarti, lalu menjadi hidup yang penuh dengan arti. Hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Bahkan mereka juga mau menyediakan diri mereka bahwa sukacita itu bukan hanya untuk diri mereka sendiri. Tetapi dikatakan ayat yang ke-20, ketika itu mereka kembali sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semua sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Hidup mereka diubah ketika berjumpa dengan bayi yang bernama Yesus. Saudaraku, damai sejahtera selalu akan hadir ketika ada keberanian dalam diri ini untuk melawan rasa takut, untuk melawan rasa khawatir itu, dan mempercayai bahwa kabar sukacita itu ada. Jadilah seperti gembala yang berani melangkahkan kaki menjumpai Sang Kristus yang lahir itu. Temukan damai sejahtera yang telah datang untuk kita itu sekarang. Karena hari ini tentu kita yang hadir, bahkan juga jemaat yang mengikuti ibadah dari rumah bersama keluarga, ada macam perasaan tentu yang berkecamuk dalam hati hidup kita. Karena setiap situasi hidup kita pasti berbeda-beda. Tetapi hari ini kita merayakan Natal. Karena itu dengan Natal ini kita menjumpai bayi Yesus lahir ke dunia yang kita peringati. Dan ia boleh lahir di hati kita. Sehingga kelahirannya di hati kita ini menyingkirkan perasaan yang berkecamuk, rasa takut, rasa khawatir, rasa bimbang, dan lain sebagainya. Temukan damai sejahtera itu dalam bayi Yesus. Jadilah juga seperti malaikat yang menyuarakan berita damai sejahtera kepada mereka yang membutuhkan. Mungkin mereka saat ini tidak jauh dari kehidupan kita. Mungkin mereka saat ini tidak jauh dari kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Dan suarakan berita damai sejahtera itu. Sehingga kehadiran kita boleh menjadi berkat yang membawa sukacita, membawa damai sejahtera. Dan kita ini Bapak Ibu, kita adalah seperti malaikat yang diutus oleh Tuhan untuk memberitakan damai sejahtera itu telah datang dalam Kristus Yesus, Putra Natal. Selamat Natal, selamat bersukacita. Tuhan Yesus memberkati, Ia lahir di hati kita, membawa damai sejahtera. Amin. Kita masuk saat teduh sejenak, merenungkan firman Tuhan ini.
Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami boleh bersukacita merayakan kelahiran Yesus yang lahir ke dunia. Untuk apa ia lahir? Yaitu untuk kami, untuk menyelamatkan kami yang berdosa, untuk memberikan kami damai sejahtera di tengah-tengah berbagai macam hal yang harus kami hadapi, bahkan juga perasaan-perasaan kami saat ini. Karena ketika kami merayakan Natal pada saat ini ya Tuhan, ada banyak hal perasaan yang kami rasakan. Mungkin ada rasa takut, khawatir dan bimbang yang berkecamuk dalam diri kami. Tetapi hari ini kami diingatkan oleh firman-Mu untuk kami menjumpai bayi Yesus yang terbaring di dalam palungan dan diletakkan di dalam relung hati kami yang paling dalam, untuk menyingkirkan perasaan takut, khawatir dan bimbang itu, sehingga kami boleh memperoleh damai sejahtera dan sukacita seperti para gembala yang telah menjumpai bayi Yesus. Dan terima kasih karya agung yang Tuhan berikan untuk kami melewati kelahiran Yesus Kristus, sehingga kami tidak lagi hidup di dalam kegelapan, tetapi boleh keluar dari kegelapan masuk ke dalam terang Kristus, dan kami menjadi anak-anak terang-Mu. Pimpinlah hidup kami ya Tuhan, agar hidup kami setiap saat, setiap waktu boleh berpadanan dengan panggilan kami sebagai anak-anak terang Kristus, sehingga hidup kami ini boleh menjadi berkat untuk sesama dan juga untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah Tuhan melayakkan ucapan syukur kami pada hari ini, dan kami juga bersukacita boleh merayakan Natal meskipun dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19 ini yang belum selesai. Tapi apapun yang terjadi tidak menghilangkan sukacita kami untuk merayakan Natal pada saat ini ya Tuhan. Berkatilah seluruh keluarga dan rumah tangga kami. Mungkin saat ini kami bersukacita karena boleh berkumpul dengan keluarga dari berbagai tempat yang semakin melengkapi sukacita dan damai. Mungkin juga ada yang merayakan Natal dengan kesendirian, yang tidak bisa berkumpul dengan keluarga, bahkan juga dipisahkan oleh maut. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau senantiasa hadir dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap keadaan kami. Biar setiap keadaan yang kami hadapi, kami tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kami pun juga teringat akan saudara-saudara kami yang tidak beruntung karena berbagai hal pergumulan yang terjadi, bahkan juga bencana yang terjadi yang menimpa mereka, sehingga mereka merayakan Natal di tengah-tengah situasi yang tidak beruntung itu. Tuhan, Engkau memberikan kepada mereka lawatan pertolongan, bahkan menggerakkan hati umat Tuhan untuk menyediakan diri menjadi sarana saluran berkat. Ya Bapa, demikian juga pada hari ini dalam sukacita Natal ada banyak bentuk respon ucapan syukur kami. Kami menyediakan hidangan di rumah kami masing-masing, bersama keluarga kami menyantapnya. Dan kami percaya bahwa segala hal yang boleh kami lakukan untuk merespon sukacita ini, berkenanlah Tuhan memberkatinya. Namun daripada itu, di balik itu semua yang lebih utama adalah bagaimana kami mau memperbaharui hidup kami semakin dekat kepada Tuhan, hidup akrab dengan Tuhan,
dan mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Itulah yang lebih penting dalam kami menghayati perayaan Natal ini. Ya Bapa, kami juga menyerahkan segenap usaha dan kerja, tugas tanggung jawab, cita-cita, impian dan harapan kami ke dalam tangan Tuhan. Anak-anak kami diberkati. Biar dalam masa perjuangan hidup mereka tetap menjadi pribadi yang menang di dalam Tuhan. Tidak mudah berputus asa, tetapi terus berjuang dan berjuang meraih impian, harapan dan cita-cita. Karena kami yakin dan percaya bahwa masa depan hidup kami ini ada di tangan Tuhan. Dan Tuhan senantiasa merancangkan suatu rancangan yang indah dan penuh dengan damai sejahtera. Berkatilah keadaan bangsa dan negara kami. Berkatilah juga para pemimpin-pemimpin dan pemerintahan kami, dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah yang terpencil. Mampukan mereka untuk dapat memimpin dengan baik, dengan arif, adil dan bijaksana, bahkan dalam rasa takut kepada Tuhan. Sehingga ya Bapa, kami boleh menikmati sukacita damai sejahtera dimanapun kami tinggal dan berada. Terima kasih ya Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, pada saat ini Engkau dari tempat-Mu yang maha tinggi, Engkau menyendengkan telinga-Mu mendengarkan seruan permohonan doa kami ini. Dan untuk semuanya, jadilah kehendak Tuhan yang baik. Doa ini kami alaskan dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman yang kita ucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita Kami persilahkan duduk kembali. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita, dan dengarlah pengantar dari persembahan itu. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Matius pasal 2 ayat 11. Sebelum kita menyerahkan persembahan syukur kita, mari kita berdoa. Seperti orang Majus yang mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur, demikian juga kami umat-Mu saat ini akan menyerahkan persembahan syukur kami. Berkenanlah Bapa untuk memberkati yang memberi dengan ketulusan hati, dan seluruh kehidupan kami mau serahkan sebagai persembahan yang berkenan kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Sidang masa raya Natal yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita menyerahkan persembahan syukur kita sambil kita memuji memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 127, bait yang pertama hingga persembahan kita selesai kita kumpulkan dan nanti akan diselingi dengan permainan musik. Lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Betlehem supaya aku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Tunjukkanlah di mana Yesus dan palungannya. Hai Gembala, bangun segera menengok juru selamatmu. Aku pun hendak ke Betlehem supaya aku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Pujilah terus kemuliaan Allah yang kudus. Bayi itulah sang penebus dan juru selamat dunia. Aku pun hendak ke Betlehem supaya aku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Sidang masa raya Natal yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tibalah kita masuk dalam nyanyian pengutusan sebelum kita menerima berkat Tuhan, yaitu dari Kidung Jemaat nomor 120, bait yang pertama, dan pada bait yang kedua sidang jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Di gunung, di bukit dan di mana jua, hai siapkan di gunung lahirnya
Arahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan kembalilah ke dalam kehidupanmu yang nyata, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali untuk mengambil waktu saat teduh.